Apa pelajaran yang bisa diambil, Fatih? Kita harus mempunyai semangat dakwah apapun kondisi kita. Nangka duit deh ya Pak Ustadz, bukan duit yang dicari kita dakwah. Ustadz, kalau Ustadz dakwah dikasih duit atau tidak? Kadang dikasih, kadang tidak. Kalau nggak dikasih gimana? Saya datang insya Allah kalau waktunya tepat. Nah, kadang-kala orang Ustadz Fahmi sih lurui amplop baik. Ya saya nggak butuh amplop. Amplop dibuangin terus di rumah. Ya Ilham, Pak Ustadz amplop dibuangin terus. Isinya aja yang diambil. Kalau dikasih terima, kalau nggak dikasih nggak minta. Pernah Pak Ustadz seperti itu? Bukan pernah lagi, sering. Pak Ustadz, ada beberapa tempat binaan sampai sekarang ibu-ibu banyak yang ngaji, laki-laki banyak yang ngaji, sudah 5 tahun berjalan. 5 tahun berjalan bina dakwah di wilayah Pelandakan di situ. Pak Ustadz dakwah di situ, bisa dibilang wilayah hitam lah. Wilayah Pelandakan tahu Pak ya? Pelandakan Majas, bisa dibilang wilayah hitam. Dakwah di situ. Dikasih duit kagak. Pak Ustadz bilang duit aja, bukan itu yang dicari. Sekarang sudah berjalan, kemarin hataman Al-Quran, sampai sekarang berjalan. Kenapa? Karena mereka dibina akidahnya. Sehingga nggak ada beras, nggak ada duit, nggak ada sembako, nggak ada apapun, mereka datang berbondong-bondong karena dibina akidahnya. Bina akidahnya. Ketika sudah berjalan, baru dilepas. Ada teman-teman yang diberikan amanah, ente jaga nih. Saya nggak bisa nongkrongin terus di sini. Ente jaga baik-baik. Sampai sekarang masih ramai. Alhamdulillah. Semangat dakwah itu seperti itu. Di Mundu, wilayah Pen-Pen, usah ceramah tablik akbar, masyarakat kampungan, ya Allah, kanan kiri mambu kandang wedus, uang tempatnya wedus, kandang kambing kanan kiri. Berikutnya selesai pengajian, itu masjidnya ya Allah kayak kandang wedus, kayaknya sekarang udah bagus. Setelah ketika ceramah masuk, ya Allah ini kok kondisinya perkampungan. Akhirnya apa? Selesai pengajian, itu panitia ngasih amplop. Amplopnya tebel, warnanya coklat. Jadi bukan Habib aja yang nerima amplop coklat, yang dikasih amplop coklat. Amplopnya tebel, warnanya coklat, bisa dihitung sendiri berapa isinya. Kalau 2000-an semua, paling isinya cuma 50.000. Tapi nggak ada loh 2000. Dalam hati Fahmi, kamu kalau nerima ini amplop, kamu zalim. Kamu kalau nerima amplop ini, kamu zalim. Itu masjid, masih tanah. Masyarakat sekitar banyak orang nggak mampu, banyak orang miskin, orang nggak punya. Kamu datang ke sini ceramah sekali, nerima amplop gede, kamu zalim. Dari situlah kemudian hati nurani bicara. Jangan sampai terima. Kadang-kadang ngeliat-lihat juga. Tapi kalau misalnya yang manggilnya masjidnya gede, kotak infak kepira, dia saben Jumat 2 juta misalnya, dikasih, kira-kira terima atau tidak? Ya beli terima mana langsung sergep baik, apa gitu. Jadi itulah dakwah. Apalagi ada hadis Nabi Allah Muhammad diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak engkau ambil upahnya adalah ketika engkau mengajarkan Al-Quran. Jadi salah kalau misalnya ada yang mengatakan kita itu kalau ngajar ngaji itu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Jangan harapkan imbalan, jangan harapkan honor, jangan. Ikhlas lillahi ta'ala. Om, bang, tante, anakmu saja les renang bayarnya ratusan ribu. Ini anak saya les renang nih, fakih nih. Les bahasa Inggris 500.000. Misalnya Pak Ustadz bolak-balik nganter les 500.000 per bulan. Ente ngelesin anak renang, bahasa Inggris, matematika, taekwondo, pencak silat, panahan, ratusan ribu berani. Anak ente belajar ngaji ke Ustadz, Ustadznya kongkon ikhlas lillahi ta'ala. Pantesan Ustadznya pada gering-gering kayak Fakidim kayak kok. Modelnya model ikhlas baik. Padahal bukan seperti itu.
Nabi Muhammad menyampaikan, sesungguhnya yang paling berhak engkau ambil upahnya adalah ketika engkau mengajarkan kitab Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Inna akhaqqa ma akhadtum alaihi ajrun kitab Allah. Boleh kita menetapkan tarif. Ustaz, bisa nggak ngajar anak saya? Di mana Bu rumahnya? Rumahnya di perumahan ini di Cirebon. Kira-kira berapa Ustaz? Berani masang tarif kita? Jangan seikhlasnya, baiklah seikhlasnya dibayar siapa tahu sebulan gelenteng. Jangan seikhlasnya. Banyak ustadz-ustadz, guru-guru ngaji, kalau itu curhat sama saya tuh bingung Ustaz, kalau ditanya berapa tuh, ya tarifkan, tetapkan tarifnya. Semua saja pasang tarif, ya, semua pasang tarif, semua profesi pasang tarif, apapun pasang tarif. Kita sebagai seorang ustadz harus pede. Saya guru ngaji, gitu dong. Guru ngaji kok minder? Dokter aja pada pede. Dokter Asad, saya dokter. Ya memang dokter. Saya insinyur. Saya apa misalnya? Saya kepala bagian. Di mana? Di dinas pendidikan. Kepala bagian apa, Pak? Kepala bagian penitipan helm. Oh, pede. Pede. Kita harus pede sebagai guru ngaji. Minder ente kerjanya apa? Meneng. Saya guru ngaji. Jangan kita minder. Kenapa? Karena justru guru ngaji inilah yang disebut oleh Rasulullah. Bagaimana dalilnya? Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa dalilnya? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sekali lagi, yang keras. 1, 2, 3. Sebaik-baik kalian adalah di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ente paling baik. Dibandingkan dokter itu guru ngaji paling baik. Dibandingkan polisi guru ngaji paling baik. Dibandingkan tentara guru ngaji paling baik. Dibandingkan pengusaha besar guru ngaji paling baik. Apalagi sudah dokter guru ngaji bisa. Kayak dokter Hasan, Masya Allah. Sudah dokter penceramah bisa. Wah, luar biasa.